Sebuah tragedi berdarah di Kekaisaran Vladin. Sebuah novel fantasi romansa rating dewasa tentang seorang anak selir. Tokoh utama prianya dibuang oleh ibunya sendiri dan tumbuh besar tanpa kasih sayang di dalam istana kekaisaran. Karena menyimpan dendam pada adiknya yang tumbuh dengan segalanya, dia pun terjebak dalam pernikahan kontrak. Tapi istrinya ternyata sangat mirip dengan ibunya, hal itu memicu rasa cinta sekaligus benci di dalam hatinya. Sudah jelas, setelah itu ceritanya berkembang menjadi kisah romansa tragis yang sesuai dengan judulnya. Sinopsis ini benar-benar membuat gadis ini penasaran, bahkan setelah membaca ulasan sebelum rilis yang bilang kalau adegan kekerasannya terlalu vulgar. Hal itu justru makin memicu rasa ingin tahunya. Tapi, karena sadar dia sedang di tempat umum, dia tidak ingin orang lain melihat adegan-adegan panas di ponselnya. Dia tidak bisa lanjut membaca di sini. Sialnya, dia sedang berada di tengah penyeberangan jalan di mana Trukun sudah siap mencari mangsa baru. Katanya, kenangan indah bakal terlintas di depan mata tepat sebelum kita mati. Tapi satu-satunya hal yang dia pikirkan saat itu adalah, tolong, jangan sampai ada yang melihat isi ponselku. Dia terbangun sambil tersengal-sengal di dalam tubuh seorang gadis kecil berambut merah dan bermata hijau. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa hidup kembali. Tapi ya inilah reinkarnasi, transmigrasi, isekai. Masa bodoh soal alasannya, kita semua tahu arah ceritanya akan kemana. Ibunya mulai memarahinya karena tidur siang lagi, padahal seharusnya dia sedang mengumpulkan jamur. Dia bingung di mana dia berada dan siapa dirinya. Jadi, supaya alurnya masuk akal, ibunya memberitahu Lucet. Ini adalah gunung di belakang desa Senon, tempat kita tinggal. Lucet tersentak, dia ingat kalau desa Senon terletak jauh di dalam pegunungan yang berbatasan dengan Kekaisaran Vladin yang agung. Dia hidup kembali di dalam novel romansa dewasa yang penuh kekerasan itu. Aku belum pernah dengar cerita seperti ini sebelumnya. Seminggu kemudian, dia mulai menikmati hidup, menyantap sup jamur buatan ibunya. Lucet dan ibunya, Chelsea, menjalani hidup yang sederhana. Ayahnya meninggal karena sakit saat dia masih kecil. Desa itu terletak di pegunungan yang paling jauh dari ibu kota. Katanya, penguasa di sini dulunya hanya seorang musikus rakyat jelata, tapi dia mendapat gelar karena bakatnya sebagai komposer. Dengan kata lain ini adalah tempat yang sempurna bagi Lucy untuk hidup tenang tanpa rasa khawatir. Di dalam istana tempat novel itu berlangsung, dunianya sangat kejam, siapa yang kuat dia yang menang. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan rakyat jelata seperti Lucy, makanan hangat dan keluarga yang penuh kasih sayang. Inilah kehidupan ideal yang selalu dia impikan. Saat sedang menikmati suasana pedesaan yang damai, dia melihat beberapa anak laki-laki desa merundung anak lain dan mencuri kacamata anak itu. Mereka terus mengejek si bocah sampai dia jatuh ke sungai dan terus mengganggunya, bahkan mengancam akan menghancurkan kacamata miliknya. Lucet menendang anak yang memegang kacamata itu, dia tidak tahan lagi melihatnya, dan bocah yang dirundung itu melihat aksinya dari sudut mata. Lucet mengulurkan tangannya, dan sekarang mereka berdua bisa saling melihat dengan sangat jelas. Nah, kalian harus like video ini dan subscribe ke channel aku, karena di Shoujo Weekly, aku sampai kurang tidur gara-gara lembur buat nyiapin video-video ini buat kalian. Tapi jangan khawatir, kalian bisa bantu aku, penonton tersayang, dengan menonton video ini sampai habis, biar perjuanganku membawakan cerita penuh aksi, romansa, dan cowok-cowok ganteng ini tidak sia-sia. Jadi ayolah, klik tombol subscribe itu. Aku mohon banget sama kalian. Lucet masih mengulurkan tangannya karena anak itu tidak bergerak. Dia berpikir kalau mata anak itu sangat cantik seperti permata. Tapi si perundung belum menyerah. Dia bertanya kenapa Lucet ikut campur dan bilang kalau anak perempuan seharusnya diam saja dan jangan ikut campur urusan orang. Lucet membentaknya, bertanya kenapa mereka menyiksa anak yang tidak melakukan kesalahan apapun. Dan saat itulah mereka membahas soal matanya yang merah darah. Semua orang di desa tahu kalau kekaisaran yang sering berperang itu menganggap warna merah darah sebagai pembawa sial. Tapi Lucet tidak akan membiarkan mereka mengejek anak itu hanya karena tahayul kuno. Dia bertanya pada anak-anak itu, apa mereka juga mau merundungnya karena warna rambutnya yang aneh? Kemudian dia pura-pura menangis bombay, bilang kalau dia akan mengadu pada ibunya soal warna rambutnya ini. Katanya rambut itu turunan dari mendiang ayahnya dan dianggap pembawa sial. Alhasil anak-anak itu ketakutan dan kabur meninggalkan kacamatanya. Dia mendengus, mengambil kacamata itu dan mengembalikannya pada si bocah. Dia menyadari tangan anak itu gemetar dan merasa khawatir. Mungkin fisiknya lemah, dan Lucet takut anak itu akan masuk angin kalau terus begini. Akhirnya, mereka pun pergi ke rumah si bocah. Tapi dia tidak ingat kalau ada rumah di lokasi ini. Saat melihat ke dalam, dia terpukau karena rumah itu seperti perpustakaan rahasia. Dia sendiri adalah seorang pembaca setia. Saat Lucet mulai memeriksa barang-barangnya, si bocah berpikir kalau membiarkannya masuk ke sini sebenarnya melanggar aturan. Tapi dia heran, kenapa rasanya tidak apa-apa jika orang itu adalah Lucet. Lucet menyadari anak itu masih basah kuyup, dan menyuruhnya segera ganti baju. Anak itu agak kaget, dia menjawab kalau tidak sopan meninggalkan tamu sendirian.
Luce terkikik melihat sopan santunnya yang baik dan menyuruhnya masuk. Dia pikir anak itu sangat manis. Melihat semua buku-buku ini, dia merasa kalau si bocah ini agak canggung. Mungkin dia jadi pendiam karena selalu sendirian selama ini. Dia suka banget belajar. Kata yang pas buat ngegambarin dia udah ada di ujung lidah Lucep. Sampai akhirnya dia bisa nebak. Dan aha, dia sadar kalau cowok itu benar-benar kutu buku. Terus, dia nemu cairan bau menyengat yang hampir aja dia jatuhin. Pas itulah si cowok balik dengan sikap dingin, nanya apa yang lagi dia lakuin sambil ngasih tatapan mata yang tajam banget. Lucet menelan ludah, berharap cowok itu nggak marah besar. Dia nyoba buat minta maaf, tapi si cowok malah bingung kenapa dia minta maaf. Ternyata dia cuma bawain kue kering buat dimakan bareng, dan Lucet seneng banget. Itu kue paling enak yang pernah dia rasain seumur hidup. Mereka berdua pun mulai ngobrol, dan ternyata si cowok baru pindah ke desa itu 4 hari yang lalu. Dia agak kaget pas Lucet bilang kalau tempat ini dulunya cuma lahan kosong, tapi dia langsung pura-pura biasa aja. Dia bilang rumah ini udah ada sejak dia sampai di sini. Lucet nanya soal buku-bukunya, dan awalnya dia cuma jelasin kalau itu buku-buku filsafat. Terus dia mulai ngoceh nggak berhenti soal konsep esensialisme metafisik dan ontologi transendental. Lucet ketawa kecil karena lihat dia ngomongin pengetahuannya yang luas dan fokus banget sama hobinya sampai kayak punya dunia sendiri. Tiba-tiba dia mulai batuk-batuk, bikin Lucet khawatir. Tapi dia langsung nanganin sakitnya itu dengan nenggak obat yang baunya nggak enak banget. Ternyata obat itu cuma manjur buat dia. Lucet penasaran dia sakit apa sampai harus minum obat sekeras itu, tapi dia nggak mau terlalu ikut campur. Tiba-tiba Lucet buru-buru pulang, bikin si cowok bingung apa dia udah berbuat salah. Apa dia kebanyakan ngomong ya? Apa karena batuknya tadi? Atau apa Lucet nyadar, ada yang aneh sama tempat ini? Pangeran itu teringat kata-kata Labdinum kepadanya. Katanya nggak boleh ada satu orang pun yang tahu identitas aslinya, dan mereka bakal pakai sihir cuci otak ke orang-orang desa buat ngelindungin dia. Kalau sampai ada pengecualian, nggak peduli siapapun itu, mereka harus dilenyapkan, rasanya aneh banget dikutuk dan dibuang kayak gini. Dia diabaikan cuma gara-gara punya mata merah. Dia sih nggak masalah soalnya udah terbiasa. Tapi kenapa ya sekarang dia ngerasa kesepian banget? Terus tiba-tiba, ada suara gedoran di pintunya. Lucet balik lagi sambil bawain sup jamur buatan ibunya. Dia nggak mau perut si cowok sakit gara-gara minum obat pas perut kosong. Dia pun nikmatin sup enak itu, dan akhirnya tahu nama cewek itu. Lihat senyumnya yang cerah bak malaikat, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia bilang namanya Lev Venus, dan Lucet bisa manggil dia Lev. Sejak hari itu mereka jadi teman dan rumahnya jadi tempat persembunyian rahasia mereka. Dia bahkan bisa nyelesain Rubik. Lucet mikir kalau dia itu jenius banget. Lev seneng banget Lucet mau nemuin dia, ngabisin waktu bareng, dan ngobrol sama dia. Semua ini seru banget dan dia belum pernah ngelakuin ini sama siapapun sebelumnya, dia ngerasa bahagia banget. Dia berharap mereka bisa terus kayak gini selamanya. Jadi mereka bikin janji kelingking, dan bersumpah buat jadi teman selamanya. Ibunya Lucet datang buat jemput, dan ngasih pai ke Lev Venus sebagai hadiah ucapan terima kasih. Lucy mulai narik-narik lengan Lev, dan ibunya mikir kalau mereka berdua kelihatan lucu banget pas barengan. Pas Lucet dan ibunya mau pergi, Lucy nepuk-nepuk kepala Lev, bilang ke dia jangan sampai bosen pas dia lagi nggak ada. Sekarang dia malah mikir, aku harus gimana? Semakin sering aku bareng dia, aku makin nggak mau pisah. Dia pengen terus bareng Lucet. Kebetulan festival Rodante bakal segera diadain di kota, dan ada lomba kuisnya. Hadiahnya adalah jalan-jalan ke ibu kota kerajaan, dan pemenang berikutnya masing-masing dapat 2,5 juta dan 1 juta keping emas. Biasanya orang-orang ikut festival itu berpasangan, dan pastinya Lucy pengen bareng Lev. Sebenarnya, dia nggak tertarik ke ibu kota. Gimana kalau dia malah terlibat masalah kayak di cerita novel? Dia nggak mau bahayain dirinya sendiri. Tapi dia semangat banget soal hadiah 2,5 juta keping emas itu. Uang segitu udah cukup buat dia nggak perlu pusing mikirin biaya hidup lagi. Dia menghayal bakal jadi kaya bareng si cowok kutu bukunya itu. Pas lagi jalan ke rumah Lev, dia ngelihat ada kilatan cahaya terang. Cahaya itu asalnya dari jendela lantai 2, lengan Lev berdarah-darah gara-gara penyihir kekaisaran nampar dia. Penyihir itu bilang jangan lebay cuma gara-gara luka kecil. Tugas Lev cuma tinggal di sini dengan tenang, seolah-olah dia udah mati. Dia nyembuhin luka Lev pakai permata, dan pas itulah Lucy datang ngetok pintunya. Labdinum penasaran sama temannya Lev karena biasanya Lev itu orangnya sulit ditebak. Tapi Lev langsung narik penyihir itu dan nyuruh dia pergi dengan tegas. Akhirnya penyihir itu nurut dan langsung teleportasi. Lev ngerasa khawatir pas sadar kalau mood Lucy lagi nggak bagus. Padahal sebenarnya Lucy cuma khawatir kalau Lev terluka gara-gara lihat banyak darah di bajunya, tapi terus dia merasa lega. Dia sadar kalau Lev nggak luka sama sekali, dan mikir mungkin dia nggak sengaja ngusap sesuatu ke lengan bajunya. Mereka berdua pun duduk bareng buat nikmatin sup buatan ibunya. Sambil ngobrol, Lev tahu kalau keadaan bakal bahaya kalau Lucy tahu terlalu banyak hal. Dia minta supaya Lucy jangan pernah naik ke lantai 2,
dan Lucy sih nggak keberatan soal itu. Tapi sebagai gantinya, dia minta Lev janji buat buka pintu depan sebelum ketukan ke-10, dan Lev pun setuju. Terus dia bahas soal lomba kuis festival Rodante. Awalnya Lev agak ragu buat ikut. Gara-gara itu, Lucy kepikiran buat ikut bareng Dominique. Dan di dalam kepala Lev dia mulai mikir. Aku nggak mau ada orang lain di samping Lucy selain aku. Lev pun langsung berubah sikap, tersenyum, lalu bilang kalau dia bakal masuk. Bareng Lucy. Hari festival akhirnya tiba, dan Lucy nggak nyangka kalau Lev bakal dandan serapi itu. Menurut Lucy dia kelihatan keren banget, tapi cuacanya kayaknya agak terlalu panas buat baju yang Lev pakai. Lucy pun memeriksa lemari Lev, milihin baju baru buat dia, dan Lev kelihatan senang banget. Lev bilang kalau dia mau pakai sesuatu yang bakal disukai Lucy. Hal ini sukses bikin jantung Lucy berdegup kencang. Lucy mikir kalau ada orang lain yang dengar Lev ngomong kayak gitu, mereka pasti bakal salah paham. Sambil benerin rambut Lev, Lucy ngerasa ada yang aneh. Kacamata Lev kayaknya nggak ada ukurannya sama sekali, tapi dia mengabaikan itu, dan mereka berdua bersiap buat naik ke kereta kuda. Sebelum berangkat mereka disapa sama Dominic, yang agak ngedumel gara-gara Lucy nggak pergi bareng dia. Lev dengan tegas nyuruh anak itu buat manggil dia dengan nama Lavenas. Ini bikin Dominic ciut, dia pun berusaha sebisa mungkin buat akrab sama Lev, nawarin buat ngajarin dia main sepak bola, dan nunjukin tempat-tempat nongkrong yang paling asyik. Tapi, Lavenas malah bersikap dingin dan menjawab, enggak perlu, yang bikin Dominic langsung lari kabur. Lucy ngerasa interaksi itu aneh banget. Dia menganggap kalau Lev cuma butuh waktu lebih lama, buat terbiasa sama orang lain. Di perjalanan, Lucy sempat tidur di bahu Lev. Jantung Lev mulai berdegup kencang. Dia bergumam, kalau kamu mau aku temenan sama Dominic, bakal aku lakuin. Kalau kamu mau aku ikut lomba atau apapun yang kamu minta, bakal aku lakuin. Tapi nama itu cuma buat kamu. Karena orang yang manggil aku pakai namaku bakal jadi tuanku. Aku biarin nama itu cuma jadi milikmu sendiri. Di Istana Kekaisaran, pewaris tunggal kaisar saat ini, Delmar Abel Hadassa, matanya berkaca-kaca sambil nanya ke Labdinum. Kemana kakaknya? Aurelio, pergi menghilang. Karena pas dia nanya ke ibunya pun, ibunya nggak mau kasih tahu apa-apa. Dia memohon ke penyihir istana buat anterin dia ke tempat kakaknya berada. Labdinum nggak yakin kalau sang pangeran bakal senang ketemu dia. Tapi Delmar yakin banget kalau Aurelio kangen sama dia. Akhirnya Labdinum pakai sihirnya buat masangin jubah ke pangeran yang bakal bawa dia balik seketika kalau dia dalam situasi yang mengancam nyawa. Terus dia mengirim pangeran pergi dalam sekejap. Labdinum menyeruput tehnya, berharap pangeran malang itu nggak bakal dihukum. Lucy nggak nyangka kalau festival bisa seseru ini. Lev mecahin semua balon pakai lempar dart dengan sempurna. Dia muterin roda buat dapetin hadiah utama, dan nemuin barang pas lomba berburu harta karun. Lucy ngerasa agak nggak enak. Dia ngerasa nggak enak karena Lev ngasih semua hadiahnya buat dia. Tapi bagi Lev, ngelihat Lucy senang aja sudah cukup. Lucy pengen Lev nyimpen hadiah bola salju itu, soalnya itu barang yang paling Lucy pengenin. Lucy pengen Lev mengingat hari ini setiap kali dia ngelihat benda itu, dan Lev pun dengan senang hati menerimanya. Pas lagi jalan-jalan lagi, Lucy ingat kalau dia harus mampir ke satu toko titipan mamanya. Pas Lucy lagi pergi, Lev ngelihat ada anak laki-laki rambut pirang yang lagi nanyain anak laki-laki rambut hitam bermata merah. Hal ini bikin jantung Lev serasa mau copot. Itu Delmare. Dia langsung narik adiknya itu, nanya lagi ngapain dia di sini. Delmare senang banget bisa ketemu Aurelio lagi. Pas Lev nyeret adiknya ke pojokan, Delmare enggak berhenti. Ngoceh. Nanya kenapa Aurelio menghilang dan bilang kalau Lev enggak tahu seberapa besar dia kangen sama kakaknya. Dia pengen banget ketemu kakaknya lagi dan langsung meluk dia erat-erat. Aurelio Lavenas Hadassa, sang putra mahkota. Lahir di keluarga kekaisaran, tapi dikurung gara-gara asal-usulnya yang rendah. Dia baru aja berhasil kabur dari sana. Dia sadar kalau Delmare masih nggak pernah merendahkannya, padahal Lev cuma anak dari seorang selir. Dia lalu ngingetin Delmare kalau dialah yang selalu dihukum pas Delmare melanggar aturan. Dengan dingin dia bilang ke adiknya kalau sampai orang-orang tahu dia di sini, dia bakal dibuang ke tempat lain. Lev nggak benci sama dia, tapi dia suka desa ini dan enggak mau pergi. Delmare memohon padanya. Dia memohon supaya kakaknya balik ke istana. Tapi, Lev menjawab dengan galak, nyuruh Delmare buat jangan pernah balik lagi. Dia bilang kalau lain kali nggak bakal ada peringatan lagi. Terus Lucy nemuin mereka berdua pas lagi nyariin Lev. Lev jelasin kalau anak kecil itu kesasar, jadi dia bantuin, terus dia nyuruh anak itu buat pergi sekarang juga. Delmare lari pergi, mikir kalau Aurelio sudah berubah, dan jubahnya mulai bersinar. Dia bertanya-tanya apa kakaknya tadi punya niat membunuh. Setelah teleportasi balik, Lev jadi semangat banget buat ikut lomba. Dia jawab 10 pertanyaan dengan benar berturut-turut. Lucy sampai kagum. Pertanyaan terakhir adalah sesuatu yang nggak mungkin diketahui siapapun. Dulu sekali, kaisar sebelumnya memusnahkan para penyihir.
Waktu itu, semua penyihir menyerah, tapi ada satu yang lawan. Lev nggak nulis jawabannya di papan, tapi dia kasih tahu ke Lucy. Dia benar-benar penasaran setengah mati. Nama penyihir itu adalah Labdinum. Penguasa wilayah itu seolah enggak percaya kalau dua anak kecil itu tahu jawabannya. Dia heran kenapa mereka nggak menuliskannya di sana. Dia lalu memerintahkan Johan untuk menyelidiki mereka, berpikir mungkin saja mereka bisa membantu dia dalam suatu urusan. Sambil menikmati hadiah yang mereka dapatkan, Lucy merasa nggak enak karena Lev memberikan seluruh bagiannya untuknya. Padahal mereka sudah setuju untuk bagi dua, jadi Lucy berjanji akan mengabulkan 3 permintaannya sebagai imbalan. Dia merasa, selama ini selalu merepotkan Lev dan ingin bisa membantu cowok itu juga. Lev menerimanya, tapi dia merasa justru Lucy lah yang akan dirugikan. Lucy selalu bersikap sangat baik dan hangat kepadanya, dan Lev merasa nggak akan pernah bisa membalas semua perasaan itu, sesulit apapun dia mencoba. Saat pergi belanja bersama menggunakan uang hadiah tadi, Lev malah berakhir tertimbun tumpukan baju. Lucy benar-benar terlalu bersemangat. Lalu, sebuah kalung yang sangat cantik menarik perhatiannya. Dia mengira kalung itu pasti mahal sekali, jadi dia lanjut belanja tanpa tahu kalau Lev memperhatikan setiap detail gerak-geriknya. Saat perjalanan pulang bersama, Lev minta untuk menggunakan salah satu permintaannya sekarang. Dia mengeluarkan kalung yang Lucy lihat tadi dan memberikannya kepada gadis itu. Bagaimanapun juga, Lucy nggak percaya Lev sanggup membeli barang semahal ini. Tapi saat Lev memakaikannya, dia sadar kalau selama ini Lev selalu memperhatikannya. Lev menyadari lirikan Lucy ke arah kalung itu, juga fakta bahwa Lucy nggak membeli satupun barang untuk dirinya sendiri, melainkan hanya untuk ibunya. Lucy pun heran, bagaimana bisa Lev seperhatian itu? Dia langsung panik nggak karuan, dan menyuruh Lev untuk cepat-cepat memikirkan permintaan berikutnya. Permintaan pertama ini malah membuat Lucy merasa seolah Lev lah yang sedang mengabulkan keinginannya. Jujur saja, dia memang nggak akan pernah bisa menang kalau lawan Lev. Sesampainya di rumah, dia mendapati ibunya sedang tidak ada. Sayang sekali, padahal dia ingin sekali memberikan hadiah-hadiah itu. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh seorang pria yang menggedor pintu dengan keras. Pria itu menjelaskan kalau mereka lupa meminta tanda tangannya sebelum memberikan uang hadiah, dan memintanya untuk segera membukakan pintu. Saat hendak memegang gagang pintu, Lucy teringat kalau dia sama sekali tidak menuliskan alamatnya di formulir pendaftaran. Dia pun mulai merasa waspada pada orang asing ini. Jadi, dia membuat alasan agar mereka pergi saja hari ini, dan mereka pun pergi. Di sisi lain, Labdinum terkekeh geli, berpikir kalau gadis itu cukup peka dan berurusan dengannya pasti akan sangat menyenangkan. Saat ibunya pulang, beliau langsung marah dan bertanya, siapa yang berani-beraninya mengincar putriku? Beliau pasti akan memberi mereka pelajaran lain kali. Chelsea kemudian membuka hadiahnya dengan gembira, dan merasa sangat berterima kasih kepada putrinya. Selain itu, dia memperingatkan Lucy agar lebih rajin mengunci pintu mulai sekarang. Karena mulai besok, dia akan sangat sibuk mengelola toko kelontong di Rodante bersama ibunya Dominic. 1 musim telah berlalu, sejak ibu Lucy membuka tokonya, dan Lucy pun sama sibuknya membantu di sana. Dominic sebenarnya ingin membantu, tapi dia juga sedang sibuk mempelajari keahlian baru di tempat pandai besi. Dia berhasil membuat sebuah gantungan kunci anjing kecil yang bentuknya aneh. Sampai-sampai Lucy tertawa terbahak-bahak melihatnya, tapi Dominic meyakinkan kalau dia akan jadi lebih ahli di masa depan. Melihat ibu dan Dominic sangat fokus dengan pekerjaan mereka, Lucy merasa sedikit iri. Dia sekarang bertekad untuk menemukan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dalam hidupnya. Setelah hari itu, dia menceritakan kegelisahannya pada Lev, dan Lev langsung membawakannya tumpukan buku yang sangat banyak. Lev berpikir untuk mendidiknya dalam berbagai macam mata pelajaran, dimulai dari matematika karena itu adalah dasar dari segalanya. Lucy pun memohon agar Lev tidak terlalu keras soal matematika hari ini. Akhirnya mereka pergi keluar untuk bermain salju. Sambil berbaring bersama, Lev minta untuk menggunakan satu lagi permintaannya, yaitu mentraktir Lucy makan malam. Lucy seolah nggak percaya kalau Lev ternyata sangat jago memasak. Tapi saat Lev memanggil namanya, wajahnya langsung memerah, melihat Lev membawakannya sebuah kue ulang tahun dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Dia nggak percaya Lev ingat, padahal dia hanya pernah mengatakannya sekilas saja. Tapi yang jelas, Lev ingin mengisi hari spesialnya itu dengan semua hal yang Lucy sukai. Lucy pun memeluknya erat-erat sambil berterima kasih, dan berkata kalau dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Lev menyadari kalau Lucy terlihat banyak pikiran belakangan ini, dan dia merasa lega bisa menghiburnya. Saat malam tiba, Lucy sudah tertidur pulas di sofa. Tiba-tiba Lev mendengar suara derit dan mendapati Yang Mulia, ibundanya Delmare, sedang menuruni tangga. Dia sama sekali nggak menyangka beliau akan datang ke sini secara mendadak.
Dia membungkuk hormat di hadapannya, dan berkata kalau dia hidup dengan cukup nyaman berkat kebaikan keluarga kekaisaran. Namun dia merasa khawatir, karena menurutnya tidak ada alasan bagi mereka untuk bertemu lagi, jadi kemunculannya pasti menandakan adanya masalah serius. Apa mungkin beliau masih merasa khawatir soal masalah suksesi tahta? Namun, wanita itu hanya mengatakan kalau dia senang Lev dalam keadaan sehat dan aman dari bahaya, lalu dia langsung pergi. Lev tidak percaya kalau beliau meninggalkannya tanpa memberikan perintah apapun. Seolah belum cukup buruk dia dikurung di sebuah desa pegunungan terpencil. Mereka malah datang berkunjung bergantian seolah sedang memeriksa hewan dalam kurungan saat mereka merasa bosan. Dia mengira mereka menganggapnya sebagai semacam tontonan aneh. Lev kemudian berlutut dengan satu kaki di depan Lucy yang masih tertidur pulas. Dia berbisik bahwa selama dia bisa bersama Lucy, itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi hal itu. Jadi, dia butuh sebuah rencana untuk melindunginya. Dia tidak akan membiarkan Lucy berada dalam bahaya. Keesokan paginya, Lucy terbangun dengan perut yang melilit, mungkin karena dia makan terlalu cepat kemarin. Saat mengunjungi apotek, dia sangat terkejut melihat betapa kumuhnya tempat itu. Wanita tua yang menjaganya sangat baik, dia menawarkan segelas air madu untuk meredakan sakit perut Lucy. Tapi Lucy menolaknya. Lucy memperhatikan kalau praktik medis di dunia ini benar-benar ketinggalan zaman, dan obat-obatannya juga sepertinya sangat langka. Hal ini memicu rasa ingin tahu dalam dirinya. Bagaimana kalau dia belajar cara membuat obat? Karena bidang farmakologi belum terlalu berkembang, pasti akan banyak orang yang membutuhkannya, dan dia juga bisa membantu Lev. Tiba-tiba saja, mereka didatangi oleh Johan, asisten dari penguasa wilayah Rodante, yang meminta waktu mereka karena sang tuan ingin bertemu. Dalam perjalanan ke sana, Lev merasa cemas kalau sang bangsawan sudah mengetahui identitas aslinya, tapi kemudian dia berpikir kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Dia tidak akan diasingkan ke sini jika masih memiliki hubungan dengan keluarga kekaisaran. Dia merogoh bagian dalam jaketnya untuk mengambil obat guna menenangkan sarafnya. Tapi gawat, dia lupa membawanya. Lucy menyadari raut wajahnya yang cemas, tapi Lev hanya beralasan kalau dia cuma sedikit gugup. Dia yakin tidak akan terjadi hal buruk apapun. Saat bertemu dengan sang tuan tanah, pria itu ternyata sangat ramah dan menyambut mereka dengan riang sambil menawarkan camilan. Sambil mengobrol, dia ingin memastikan kalau mereka berdua punya minat untuk belajar dan tidak berniat pergi ke ibu kota setelah mereka dewasa nanti. Baik sang tuan tanah maupun Johan merasa sangat senang karena akhirnya menemukan bakat berharga di Rodante. Kenyataannya, mereka sudah lama mencari orang-orang berbakat untuk mengabdi di wilayah mereka. Namun, semua orang yang telah mereka rekrut selama ini dan diberikan pendidikan, semuanya malah pergi ke ibu kota setelah mendapatkan keahlian. Mereka sangat bersemangat untuk membimbing kedua anak cerdas pemenang lomba kuis ini. Sang tuan tanah bersedia menawarkan apa saja. Guru, buku, atau apapun yang mereka butuhkan untuk memperdalam bidang studi yang mereka inginkan. Jadi, dengan senang hati Lucy meminta seorang guru farmakologi. Di akhir obrolan mereka, Lucy terkejut mengetahui kalau Lev meminta guru sihir dan seni bela diri. Lev beralasan kalau mempelajari berbagai mata pelajaran itu sangat bagus. Lucy sangat bersemangat untuk bekerja keras, tapi suasana ceria itu tidak bertahan lama. Lev meminta maaf, memberitahunya kalau dia harus segera pulang dan mulai berjalan kaki sendirian. Terlihat agak lemas, Lucy merasa khawatir padanya. Dia menyadari kalau Lev tidak merespons panggilannya, dan telinganya terlihat sangat merah. Lucy kemudian mengetuk pintu kamar Lev lebih dari 10 kali. Tapi Lev tidak menjawab, jadi dia terpaksa menerobos masuk. Mendengar suara rintihan Lev, Lucy bergegas naik ke lantai atas dan menemukannya terkapar pingsan di lantai. Lev tidak bisa melihat apa-apa, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ah, dia bisa merasakannya sekarang. Inilah hukumannya. Dia kemudian mendengar suara langkah kaki, bertanya-tanya siapa itu. Ksatria melangkah dengan hentakan keras. Pelayan melangkah dengan ringan, dan Delmare berjalan dengan riang. Sang kaisar tidak pernah mencarinya, dan Ludwig selalu diam saat dia berjalan. Satu-satunya orang yang melangkah dengan begitu lembut di istana hanyalah ibunya. Sang ibu pernah berkata padanya bahwa selama dia ada di sana, asal-usulnya yang rendah akan selalu membelenggu Lev. Lev memohon agar ibunya tetap tinggal, tapi ibunya tetap meninggalkannya karena tidak ingin menyakiti Lev lebih jauh lagi. Lev menangis memanggil ibunya, tidak ingin ditinggalkan sendirian di tempat kosong yang dingin dan menakutkan ini. Tapi jawaban terakhir ibunya hanyalah, hiduplah dengan bahagia, Lev. Tubuh Lev terasa sangat panas. Lucy harus memanggil bantuan, tapi tiba-tiba Lev mencengkeram lengannya sambil berbisik, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Melihat Lev
Masih belum sadar, Lucy menggenggam tangannya, memberitahu Lev kalau dia tidak perlu takut. Dia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Lucy kemudian melihat botol obat Lev dan merasa lega karena dia bisa membantu. Sampai akhirnya dia sadar kalau obat itu terlalu kental. Dia tidak bisa meminumkannya. Pada Lev dengan cara biasa, dia pun segera menuangkan obat itu ke dalam mulutnya sendiri dan meminumkannya ke Lev melalui sebuah ciuman. Syukurlah, hal itu berhasil menurunkan demamnya. Lucy mulai memikirkan tentang obat aneh itu, tapi tiba-tiba pandangannya mulai kabur hingga akhirnya dia pingsan. Lev terbangun di pagi hari dan melihat Lucy terkapar pingsan di sampingnya. Dia tidak ingat pernah meminum obat itu sendiri, tapi merasakan rasa pahit di mulutnya, dia tahu kalau Lucy lah yang meminumkannya. Lalu saat menyadari ada sisa obat di bibir Lucy, Lev menjadi panik, teringat perkataan Ludwig kalau obat itu bisa menjadi racun bagi orang lain, dan dia memohon agar Lucy segera bangun. Kembali ke istana kekaisaran, sang kaisar mendapat laporan kalau bangsawan Portino telah memperkuat pasukannya. Sang kaisar tidak menyukai hal ini. Baginya, itu seperti sang bangsawan sedang diam-diam mencoba memperluas wilayahnya. Dia memerintahkan Ludwig untuk membereskannya, karena setiap benih yang menginginkan tahta harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Sang kaisar bertanya kepada istrinya, Diana, apakah Lev terlihat ingin merebut tahta saat kunjungan terakhirnya? Diana tahu kalau ada anggapan bahwa Aurelio diasingkan karena latar belakangnya sebagai anak dari seorang selir. Tapi sebenarnya, pengasingan itu merupakan hasil dari ramalan yang diberikan Ludwig kepada sang kaisar. Kaisar akan melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya, tapi Diana juga tahu kalau kaisar bukanlah pemegang kekuasaan kekaisaran yang sebenarnya. Diana harus melindungi putranya dari bahaya akibat kehendak kaisar yang mungkin saja berubah. Lucy akhirnya terbangun dan Lev langsung memeluknya. Dengan perasaan lega, Lev sangat takut Lucy tidak akan pernah bangun lagi. Lucy meyakinkannya kalau dia baik-baik saja, dan ingin Lev untuk tetap di sisinya. Berhentilah memasang wajah sedih seperti itu. Hal itu membuat Lucy merasa bersalah. Begitu dia berpikir akan kehilangan gadis itu, dia merasakan rasa kesepian dan ketakutan yang tak tertahankan. Dia tidak ingin lagi membiarkan Lucy dalam bahaya dan rela kehilangan segalanya, asal jangan sampai kehilangan dia. Minggu berikutnya, mereka berdua pergi ke Kastil Rodante untuk belajar. Johan dengan ceria menyemangati Lucy, namun Lucy justru harus berhadapan dengan guru farmakologi yang sangat galak. Lucy sudah berusaha keras untuk belajar, bahkan dia sudah membaca hampir seluruh buku pelajarannya sebelum datang. Tapi gurunya malah ogah-ogahan menjawab pertanyaan atau menjelaskan apapun. Akhirnya, Lucy mulai cukup mahir hingga bisa membuat penawar racun sederhana. Tetap saja, dia merasa gurunya sengaja membatasi penjelasannya. Lucy bertanya-tanya, apakah gurunya itu memang tidak menyukainya. Johan kemudian datang setelah pelajaran selesai, dan bercerita kalau Lenus marah besar padanya. Ternyata mereka belum juga menemukan guru privat yang cocok untuknya. Saat Johan mencoba menemui bocah itu untuk memberikan penjelasan, Lev dengan dingin berkata padanya, aku tidak kaget, jadi jangan ganggu aku. Keluar sana. Lucy benar-benar tidak percaya mendengarnya. Dia tahu Johan sudah berusaha sebaik mungkin, tapi dia juga tahu kalau Lev memang kurang peka. Dia yakin pasti ada semacam kesalahpahaman di antara mereka. Saat perjalanan pulang, Dominic tidak sengaja melihatnya dan memutuskan untuk memamerkan luka kehormatannya. Dia mendapatkan luka itu saat bekerja di tempat pandai besi. Ambisinya memang ingin menjadi tukang besi paling hebat di desa itu. Lev kemudian menemukannya dan Lucy pun kembali ke tempat Lev. Setelah mengobrol sebentar, dia yakin kalau Johan pasti sudah salah paham soal interaksinya dengan Lev tadi. Tiba-tiba Lucy bertanya soal mengajak Dominic untuk ikut bareng lain kali. Pasti akan seru jika mereka main bertiga. Tapi Lev malah mulai menggertakkan giginya, lalu bertanya apakah Lucy menyukai Dominic. Lucy menjawab kalau Dominic memang agak kekanak-kanakan, tapi dia teman yang baik. Lalu saat ditanya soal Lev sendiri, Lucy menjawab bahwa dia juga teman yang sangat berharga. Namun, dia tidak pernah menyangka Lev akan bertanya siapa di antara mereka berdua yang lebih spesial bagi Lucy. Lev memberikan pengandaian, jika salah satu dari mereka menghilang, siapa yang tersisa yang akan terasa lebih spesial bagi Lucy? Tentu saja, itu pertanyaan yang sangat aneh. Sejak awal Lucy jelas tidak ingin memikirkan hal-hal semacam itu. Tapi demi menghargainya, Lucy menjelaskan kalau mungkin orang yang menghilang itulah yang akan terasa lebih spesial, karena masa lalu tidak akan pernah kembali. Kenangan cenderung terlihat lebih indah dari aslinya. Jika kamu merindukan seseorang yang telah tiada, bukankah kamu akan merasa lebih sayang pada mereka? Lucy ingin Lev berhenti bercanda soal hal-hal seperti itu dan tersenyum, lalu memintanya untuk tidak pergi kemana-mana. Lev berjanji hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun jauh di lubuk hatinya, dia terus berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menjadi yang paling spesial bagi Lucy.
Saat Lev mengantar Lucy pulang di tengah hujan, Dominic datang mengenakan ponco setelah menunggunya sangat lama. Ternyata, atap rumah Lucy bocor lagi, dan ibunya ingin Lucy menginap di rumah Dominic. Dominic pun langsung menarik lengan Lucy. Karena murka, Lev menarik lengan Lucy yang satunya dengan sangat kencang sampai dia kesakitan. Lucy terus memanggil nama Lev saat pikiran gelap mulai menyelimuti cowok itu. Dia tidak ingin Lucy dekat dengan siapapun, dia ingin menjadi satu-satunya teman bagi Lucy, dan memilikinya seutuhnya untuk dirinya sendiri. Tapi saat Dominic mengatakan kalau mereka semua akan basah kuyup jika terus begini, Lev akhirnya minta maaf dan melepaskan pegangannya. Sambil menatap mereka berdua pergi, dia hanya berpikir bagaimana caranya agar dia bisa terus mengikat Lucy di sampingnya. Di rumah Dominic, Lucy melihat banyak sekali buku sejarah. Ternyata kakak laki-laki Dominic yang sekolah di ibu kota punya minat besar pada sejarah. Dia selalu mengoceh soal para penyihir. Contohnya, tentang bagaimana mereka tidak bisa dibunuh dengan senjata seperti pistol atau pisau. Mereka juga memiliki sihir yang sangat kuat dan tidak bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa izin. Tunggu, apa? Apa mereka itu seperti vampir di dunia ini? Katanya mereka juga mengambil jiwa manusia sebagai bayaran untuk sihir mereka. Mereka berdua lalu mulai membicarakan Lev, dan Dominic mengatakan kalau Lev sepertinya tidak peduli pada siapapun. Kecuali Lucy. Lucy merasa kalau Lev ini hanya terus-menerus disalahpahami, dia bukan orang jahat. Sementara itu, Lev sedang berjalan menembus hujan sambil bergumam kalau hanya dialah satu-satunya yang boleh bersama Lucy. Dia merasa hanya dialah yang seharusnya ada di sisi Lucy. Di hari lain saat pelajaran farmakologi, Lucy akhirnya berhasil meluluhkan hati gurunya. Lucy berhasil meyakinkan gurunya dengan mengatakan kalau dia benar-benar ingin belajar cara mengobati orang lain. Gurunya pun menjelaskan alasan sikap ketusnya selama ini, yaitu karena dulu sekali dia pernah diminta mengobati seorang wanita bangsawan. Dia berhasil menyembuhkan penyakit kulit wanita itu dalam waktu 1 bulan, tapi dia justru malah dicap sebagai penyihir. Ada tuduhan bahwa dia menggunakan sihir hitam. Secara historis, para ahli farmasi memang selalu dipandang rendah. Orang-orang menganggap penggunaan obat-obatan sebagai pengobatan adalah hal yang jahat. Dia hanya mencoba melindungi Lucy agar tidak menempuh jalan itu. Dia ingin Lucy menyerah pada pelajarannya. Melihat bekas luka di lengan gurunya, Lucy pun merasa iba. Tapi tetap saja, dia ingin belajar lebih banyak. Dia bilang ingin belajar farmakologi untuk membantu sahabat dekatnya yang sedang sakit. Dan dia tahu kalau gurunya juga sadar bahwa ilmu pengobatan itu bukanlah hal yang jahat. Lucy nggak mau menyerah demi bisa menyelamatkan orang-orang. Sang guru pun tersenyum melihat tekad Lucy yang begitu kuat. Hal itu mengingatkannya pada seorang kawan lama, sehingga pelajaran pun berlanjut dengan suasana yang jauh lebih baik. Johan merasa senang karena dia nggak menyerah, apalagi kebanyakan orang biasanya enggan buat belajar farmakologi. Itu adalah warisan dari para penyihir. Tapi, penguasa wilayah di sini nggak percaya sama tahayul semacam itu. Baru-baru ini, sebuah wabah penyakit menyebar di wilayah tetangga, dan merenggut banyak nyawa. Kejadian itu menyadarkan mereka betapa pentingnya tenaga medis. Malam itu di rumah, Lucy merenungkan soal kebencian orang-orang terhadap sihir. Dia dengar semua penyihir sudah menghilang. Hal ini bikin dia merasa lega, karena dia pikir dia hidup di masa yang nggak ada hubungannya sama novel itu. Jadi, dia langsung merebahkan diri di tempat tidur tanpa beban, tanpa tahu kalau penyihir terakhir ternyata lagi mengamatinya dari luar jendela. Di hari lain, saat sedang jalan pulang, Lev memberikan sebuah hadiah buat Lucy. Pas dibuka, isinya adalah sebuah liontin yang berkilau. Dia mendengar suara Lev. Lev membuatnya karena dia pengen bisa ngobrol lebih banyak dengan Lucy. Lucy pun punya sesuatu buat diberikan padanya. Di bawah meja makan, Lucy diam-diam menaruh kotak berisi beberapa ramuan dasar yang dia buat sendiri. Kalau dipikir-pikir, Lev sebenarnya nggak tahu obat yang dia minum itu gunanya buat apa. Labdinum cuma bilang kalau obat itu dibuat khusus buat penyakitnya, tapi dia nggak pernah bilang kenapa dia bisa sampai sakit. Dia mulai merasakan sakit kepala yang hebat, dan bahkan setelah meminumnya, dia masih nggak paham apa yang sebenarnya terjadi. Baru mikirin obatnya saja kepalanya sudah terasa mau pecah. Besoknya, dia memanggil Lucy lewat liontin itu. Dia beralasan tadi nggak menjawab karena tersandung dan jatuh. Padahal Lucy sempat khawatir kalau dia sampai pingsan. Hatinya sempat mencelos. Tak lama kemudian, dia mendengar suara dentingan pedang di luar dan menemukan Lev sedang berada di tengah jam pelajaran. Dia lega akhirnya Lev dapat guru privat, tapi dia tetap khawatir sama kesehatannya. Selesai latihan, Lev berjanji kalau dia baik-baik saja. Dia juga menjelaskan kalau pria yang tadi berlatih dengannya bukanlah gurunya. Franz adalah ksatria pribadi penguasa wilayah. Dia merasa heran karena Lev tampak seperti orang yang sudah pernah menerima pelatihan. Dia curiga kalau itu adalah pelatihan tingkat tinggi dari keluarga kekaisaran. Dia curiga kalau Lev sebenarnya adalah putra seorang adipati. Saat perjalanan pulang, Lev sadar kalau Franz sudah mulai menyadari kemampuannya meski dia sudah menahan diri. Dia benar-benar ingin menghindari Franz mulai sekarang.
Sambil merapikan rambut Lucy, dia merasa bersalah karena sudah menyembunyikan kebenaran. Tapi keluarga kekaisaran menggunakan labdinum buat memantau setiap gerak-gerik yang dia lakukan. Dia nggak mau Lucy ikut dalam bahaya juga. Dia bertanya-tanya, apa akan ada hari di mana dia bisa jujur pada gadis itu? Waktu berlalu cepat dan musim semi pun tiba. Lucy sudah menghabiskan hampir 1 tahun di desa Senon menjalani hidup barunya. Dia tiba-tiba disapa oleh kakak laki-laki Dominic, Dietrich, dan dia baru sadar karena wajah mereka mirip sekali. Dia semangat banget pengen tahu lebih banyak soal penyihir darinya. Dia pun mulai mengungkit soal alur cerita di dalam novel. Karakter utamanya berakhir membantai sebagian besar keluarga kekaisaran, yang bikin Dietrich mikir kalau Lucy sudah baca buku yang aneh-aneh. Dia menjelaskan kalau hal itu nggak masuk akal, karena anggota keluarga kekaisaran nggak bisa saling menyakiti akibat sihir kuno. Lucy agak kaget. Dia pikir dia hidup di masa di mana cerita novel itu sudah berakhir. Tapi sekarang dia jadi ragu, apa jangan-jangan cerita di novel itu dari awal memang nggak pernah terjadi. Dia benar-benar nggak menyangka. Malam itu di kastil kekaisaran, Delmare bilang ke ibunya kalau dia susah tidur tanpa Aurelio. Dia nggak sengaja keceplosan kalau dia tahu Aurelio tinggal di pelosok desa, yang bikin Diana langsung panik. Diana mengingatkannya kalau dia nggak boleh meninggalkan istana tanpa izinnya. Delmare pun langsung mengadu kalau Labdinumlah yang mengirimnya. Diana menghela napas, mencoba tenang, karena untungnya putranya belum menceritakan hal ini pada ayahnya. Dia tahu segalanya bisa gawat kalau sang kaisar yang kejam sampai tahu. Dia menyuruh Delmare buat pura-pura tidak tahu apa-apa. Delmare setuju buat bilang kalau dia nggak pernah menemui kakaknya. Sekarang, Diana sedang menuju ke tempat Labdinum buat memberikan peringatan. Dia menyuruh Labdinum menampakkan diri, dan penyihir itu menjawab, "Aduh, saya memang nggak pernah bisa menipu mata Anda. Saya, Labdinum, di sini untuk menjawab panggilan keluarga kekaisaran yang agung. Berikan perintahmu, Yang Mulia." Diana mulai memarahi Labdinum karena mengirim putranya menemui kakaknya, tapi sekarang dia pengen tahu soal ramalannya. Dia ingin tahu ramalan apa yang bikin suaminya sampai membuang Aurelio, tapi si penyihir nggak bisa memberitahunya. Ramalan itu adalah janji yang dibuat di antara pihak yang terikat kontrak. Akhirnya, dia meminta ramalan tentang anaknya sendiri. Dia takut sesuatu yang buruk terjadi pada putranya. Labdinu menawarkan jasanya, tapi setiap ramalan selalu ada harganya. Atas perintahnya, kontrak pun menjadi sah, tapi harganya baru akan terungkap setelah kontrak itu selesai dilaksanakan. Dia sama sekali nggak suka hal itu, tapi dia bakal ngelakuin apapun demi ngelindungin Delmare. Akhirnya, Labdum setuju dan make sihir cahayanya, terus ngeluarin sebuah apel emas buat dia makan supaya bisa dapat ramalan. Tiba-tiba dia dengar sebuah suara yang bilang, cari dia. Cari tunangannya. Dan sekarang dia makin yakin kalau dia harus segera nemuin istri buat Delmare. Terus, Johan ngasih tahu Lucy sama Lev soal seminar akademik dan festival musik yang bakal dateng. Baron itu ngejelasin lebih lanjut kalau seminar akademik itu buat ngerayain hasil penelitian selama musim dingin, dan festival musiknya buat ngerayain tahun baru. Dia baru aja nyelesain satu gubahan musik buat festival itu tadi malam. Dia pengen dua anak itu ikutan tampil. Juga, tapi nggak wajib kok. Lucy sih nggak masalah kalau Lev nggak dateng, soalnya dia tahu Lev itu penyendiri, dan dia tahu kalau Lev nggak suka keramaian, tapi dia cuma bisa berharap nggak ada hal buruk yang terjadi selama acara itu. Balik lagi ke istana, sang kaisar pengen tahu kenapa istrinya mulai bahas soal calon putri mahkota buat Delmare. Padahal umur Delmare aja belum genap 15 tahun. Tapi, Diana beralasan pakai berita soal wabah penyakit yang lagi nyebar di berbagai wilayah kekaisaran belakangan ini, banyak banget anak-anak yang meninggal gara-gara wabah itu. Dia cuma pengen nemuin pasangan yang pas buat anak mereka sebelum semuanya terlambat. Pas lagi meriksa daftar calon pengantinnya, dia sadar kalau semua keluarga itu asalnya dari dekat perbatasan barat, mereka semua itu keluarga bangsawan yang dukung faksi kekaisaran. Di malam lain, pas Labdum lagi, pakai sihirnya buat nyari tahu apa Lev punya niat membunuh kekaisar, Lev malah pengen tahu apa ada orang di festival Rodante nanti yang bisa ngenalin identitas aslinya. Si penyihir itu cuma ketawa kecil, dia ngerasa jasanya lagi laku keras akhir-akhir ini. Soalnya, ngeramal masa depan itu hal yang tabu, jadi wajar aja kalau ada harga mahal yang harus dibayar. Tapi, nilai sesuatu itu kan relatif, makanya dia bersedia ngambil apapun yang paling berharga buat Lev. Jantung Lev langsung berdegup kencang pas kepikiran soal Lucy. Sebelum Lev sempat jawab, Labdum bilang, kayaknya ada satu orang yang bakal ngenalin Anda, Pangeran. Lev enggak ngerti, soalnya kan dia belum setuju buat bayar harganya. Tapi si penyihir bilang itu cuma spekulasi, bukan ramalan, anggap aja sebagai sebuah investasi. Hari-hari belajar di Kastil Rodante pun berlanjut. Lucy capek banget nyiapin presentasinya, terus dia nanya, apa Lev tetap bakal dateng, padahal Lev nggak ikutan presentasi.
Lev kelihatan agak ragu buat ngejawab, yang bikin Lucy mikir apa dia ragu gara-gara matanya. Lucy ngingetin kalau itu cuma tahayul dan bilang kalau mata Lev itu mata yang paling indah di dunia. Akhirnya Lev jawab kalau dia bakal dateng. Bisa bareng Lucy itu hal yang paling penting buat dia. Lagian, kalau ada yang ganggu, dia tinggal nyingkirin mereka aja. Sementara itu, di Kastil Simmel, Alois lagi nangis karena dia nggak mau jadi calon putri mahkota. Dia suka hidupnya yang tenang dan damai, makanya dia mohon-mohon ke ibunya buat hapus namanya dari daftar itu. Mau dia nentang perintah kaisar atau mati gara-gara bikin kaisar marah? Nggak ada bedanya. Siapapun yang punya masalah dikit aja sama kaisar, ujung-ujungnya pasti mati atau hilang misterius. Dengar itu, sang duces nyuruh putrinya tenang. Dia bakal cari cara buat ngeluarin Alois dari masalah ini. Untuk sementara, dia nyaranin putrinya buat lupain kegalauannya dan datang ke festival kecil yang diadain di Kastil Rodante di pinggiran kota. Alois mikir kalau calon putri mahkota itu nggak boleh keluar wilayah mereka, tapi ibunya nyuruh dia buat nyamar aja biar nggak ada yang curiga, dan dia pasti bakal seneng-seneng di sana. Di rumah Lucy, ibunya lagi baca surat yang minta supaya dia ngirim putrinya ke kediaman Menolike. Dulu, pas dia kerja jadi pelayan di sana, dia dituduh ngegoda suaminya, yang merupakan anak tertua di keluarga itu. Karena muak sama hal itu, suaminya ninggalin keluarga, dan kediaman kaun, tapi mereka tetap nggak terima dan malah ngebunuh suaminya itu. Kayak nggak puas udah ngebunuh suaminya, sekarang mereka malah ngincer putrinya juga. Terus Lucy datang buat pamit mau nyiapin seminar akademiknya sekali lagi. Sebelum festival dimulai, Chelsea meluk putrinya itu. Dia bangga banget sama Lucy. Sambil ngeliat Lucy pergi, dia ngerasa kalau anaknya itu udah tumbuh dewasa banget. Chelsea merenung, padahal dia baru aja berhasil tenang tinggal di sini, tapi sekarang dia sadar kalau dia harus ngelakuin apapun buat ngelindungin putri kesayangannya. Sementara itu, sang kaisar dengar kabar soal festival yang lagi diadain di Rodante. Karena tahu Aurelio ada di sana, dia merintahin salah satu anak buahnya buat nyari bocah bermata merah di sana dan ngebunuhnya. Ini waktu yang pas buat dia nyingkirin pengganggu itu. Pas lagi di perjalanan ke festival, ayahnya Aloise nenangin dia kalau semuanya bakal baik-baik aja. Wilayah itu nggak ada hubungannya sama keluarga kekaisaran. Lagian mana mungkin mereka ngenalin dia kalau dia nyamar jadi cowok? Dia masih agak gugup, makanya ayahnya nyuruh dia buat ngebayangin bakat musik sang baron. Yang hebat. Itu pasti bisa nenangin pikirannya yang lagi cemas dan stres. Dia cuma pengen putrinya bisa nikmatin hari itu. Pas Lucy selesai presentasi seminarnya, semua orang langsung tepuk tangan. Dia ngehela napas lega pas keluar ruangan, bersyukur akhirnya semua selesai juga. Lev dateng buat ngucapin selamat, terus dia mulai nyerocos panjang lebar muji topik yang Lucy pilih dan gimana hebatnya dia ngerangkum semuanya.